yang paling murah. Yang sekarang harganya cuma Rp250 yang ketimbun itu di Sumeneb 8.000 ton. Itu obat COVID ya? Itu dipakai 1 sendok dicampur air 1 liter sampai larut, kemudian dipakai untuk cuci hidung. Jadi ada nanti cuci hidung sini, nanti keluar sini, cuci hidung kanan, kiri, kemudian untuk Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya dan hari ini kita mau cuci hidung lagi. Namun karena ini larutan NaCl ini dikatakan susah ya dan mahal mungkin harganya, walaupun sebenarnya ini harganya sekitar 9.000 ya satu ini. Banyak orang menanyakan bisa nggak sih pakai yang lain. Nah teman-teman, hari ini saya mau ngajarin dengan menggunakan ini ya, sea salt atau garam laut yang mana mengandung tidak ada yodiumnya. Jadi dia non yodium, tidak ada yodiumnya ya teman-teman ya. Jadi ini 2,7 gram ya, teman-teman bisa beli ini di marketplace ya. Ini dirobek 2,7 gram ini nanti kita akan masukkan ke dalam air matang ya, yang sudah saya sediakan. Ini sekitar 300 ml ya, nanti kita coba masukkan ya. Setelah kita masukkan ya teman-teman, bisa lihat tuh di bawahnya tuh ada butiran ya. Jadi kita aduk. Jadi kalau misalnya 2,7 gram ini itu akan menghasilkan larutan garam 1% ya, sedangkan kalau ini kan 0,9%, itu masih boleh untuk hidung kita. Kalau terlalu tinggi takutnya nanti bisa mengalami iritasi tentunya ya. Dan ini kita gunakan untuk membersihkan kotoran, kemudian dari bakteri dan virus, juga bisa membuat suasana yang baik sekali untuk pertahanan. Jadi buat yang suka pilek atau suka alergi bisa digunakan ya ini ya. Nah ini kita bisa lihat ini ya udah mulai tercampur ya. Nah, tercampur rata. Biasanya sudah tidak ada butirannya di sini. Oke, nanti kita coba masukkan ya. Kalau sudah tercampur rata, maka biasanya kita akan ambil kembali dengan squid 10 cc yang sudah saya sediakan. Squid ini bisa dibeli dan bisa dipakai berulang ya, asalkan dijaga kebersihannya ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau udah begini, silakan seperti kemarin juga ya. Silakan. Kalau misalnya yang kanan, yang kirinya kita agak goyang gini ya. Tahan nafas. Ya gitu ya. Ini yang oke. Sekarang yang kiri. Tahan nafas. Nah, bisa sampai 2-3 kali ya teman-teman. Demikian tutorial cuci hidung. Mantap, luar biasa. Itu secara sederhana bagaimana untuk melepaskan itu? Nah, pertanyaannya saya tanya balik lagi, pas pada saat kedeteksi positif, itu punya gejala sakit nggak? Demam apa enggak? Kalau tidak berarti kayak tadi, cuma terpapar, ketempelan saja. Nah, apa yang harus dilakukan supaya untuk menghilangkan itu? Yang namanya terpapar kan nempel. Virus ini bisa nempel dengan kuat di lapisan mukosa hidung. Salah satu cara untuk melepaskan adalah dengan menambahkan NaCl, garam. NaCl, kation anion, dia punya muatan positif negatif. Karena virus ini punya muatan negatif yang gede banget sehingga dia akan nempel sampai keras di situ. Cuma garam? Bukan cuma garam. Kita mendapat data cuma garam itu kita kerja 4 bulan di lab. Kita sudah berusaha untuk melepaskan itu pakai enzim. Kita pakai listrik disetrum 20 volt 15 menit, 30 menit. Segala macam. Kita pakai tripsin. Kita pakai segala macam cairan yang bisa kita pakai untuk melepas itu, dan terakhirnya kita ketemunya karena kita berpikir waktu itu kayaknya ini bukan mengenai masalah lekatan. Lekatan hubungannya dengan ikatan ionik antar virus dan juga lapisan mukosa sel. Kemudian kita coba pakai itu NaCl. Karena NaCl itu kan ada muatan positif negatifnya, akan ganggu ikatan ini. Kita coba
Bila sekali, 2 kali, 3 kali, lepas. Nah, kemudian kita adaptasikan itu untuk ke manusia. Supaya apa? Supaya ini lepas. Gimana caranya? Ya simple. Ambil air garam non-yodium, atau garam grosok, garam kampung, garam yang biasa dipakai untuk bikin ikan asin. Nggak ada yodiumnya. Kemudian atau garam ikan yang di tukang akuarium, atau kalau misalnya kita mau ke tukang yang jualan kembang gitu, kalau kita mau nyantet orang itu ada garamnya di situ tuh. Nah, itu garam itu yang bisa dipakai. Garam yang paling murah, yang sekarang harganya cuma Rp250, yang ketimbun itu di Sumeneb 8.000 ton. Itu obat COVID ya? Itu dipakai 1 sendok dicampur air 1 liter sampai larut, kemudian dipakai untuk cuci hidung. Jadi ada nanti cuci hidung sini, nanti keluar sini, cuci hidung kanan, kiri, kemudian untuk kumur 1 set 3 kali, lakukan pagi dan sore hari. Virusnya lepas. Semakin sering cuci hidung, semakin banyak virusnya lepas. Semakin banyak virus yang lepas pada saat di swab di sini. Karena swab itu hanya mendeteksi keberadaan virus di lokasi pengambilan. Jika tidak ada virus, ya tidak akan ada yang terdeteksi, maka jadi negatif. Dalam pemulihan, mempercepat pemulihan pasien-pasien COVID, ya, jemur matahari pagi itu penting. Nah, bagian yang harus terkena sinar matahari adalah bagian ini, ya, yaitu titik tajui. Di sini akan menjadi tempat masuknya sinar matahari atau vitamin D, ya, akan masuk melalui titik ini. Dia akan bersenayam di sini, namanya linghai, ya. Nah, di sini, kalau di sini sudah kuat dengan vitamin D, pemulihan apapun, infeksi, virus, segalanya akan dikendalikan oleh tubuh kita. Imun kita akan kuat. Ya, lakukan jemur pagi hari harus kena di sini. Ya, titik ini harus kena minimal 10 menit. Ya, tergantung daerahnya. Kalau daerah Katulistiwa, jam jemur itu jam 9 sampai jam 10. Kalau di luar Katulistiwa, jam setengah 10 sampai jam setengah 11. Oke, terima kasih. Salam Sifuli.